Kita bahas soal rencana pembatasan pembelian BBM subsidi ini bersama Ridwan Hisyam, anggota Komisi 7 DPR RI, dan Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Ridwan, Pak Bahlil bilang Oktober akan dilakukan pembatasan BBM bersubsidi, tapi Presiden bilang belum ada keputusan soal ini. Jadi sepenangkapan Anda di DPR, pemerintah akan jadi atau enggak melakukan pembatasan BBM di Oktober itu? Jadi begini, Mas ya, subsidi ini kan adalah memakai APBN. APBN-nya adalah APBN tahun 2024. Nah, kenapa Presiden bilang belum ada? Karena memang Presiden belum dapat masukan, belum dapat laporan. Karena dana subsidi ini harus terpakai cukup untuk sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, kemarin kami tanggal 27 ya, sekarang kan tanggal berapa? 28? 27. Nah, kemarin kami masih raker sama Menteri SDM. Nah, kita baru membuat angka asumsi untuk yang 2025. Nah, 2024 ini memang kita sudah minim. Nah, sehingga kalau kita lepas begitu saja, maka saya yakin bahwa anggaran itu tidak akan sampai Oktober, tidak sampai Desember sudah habis itu. Bisa-bisa November sudah habis. Nah, tapi Presiden kenapa belum? Katakan belum karena belum ada rapat. Nah, usulan saya karena tidak mungkin itu ditambah, mau dapat uang dari mana kita nambah itu. Maka yang benar adalah memberi batasan. Batasan dalam artian yang memakai dana subsidi ini, contohnya kalau BBM harus ketat sesuai dengan aturan. Bentuk pengetatannya gimana kalau bocoran yang Anda terima dari pemerintah, Pak? Nggak ada bocoran, kalau kita tidak perlu bocoran, kita terbuka, rapat dengan pemerintah itu terbuka, jadi tidak ada bocorannya. Ya, caranya adalah memberi batasan, bukan artian semua ditutup, tetapi harus ketat. Nah, dalam hal ini pemerintah, Pertamina bersama BPH Migas ya, Badan Pengelola Migas itu harus menerapkan aturan-aturan yang sudah ada. Itu saja, itu pasti akan turun pemakaian itu. Karena sekarang itu kalau kita lihat di SPBU, itu bebas itu mereka mau siapapun dibiarkan. Nah, inilah yang menjadi masalah kenapa akhirnya belum waktunya subsidi itu sudah habis, sudah sedikit, tinggal sedikit. Belum lagi LPG juga disubsidi, LPG 3 kilo. Itu juga semuanya bisa pakai. Yang namanya restoran itu pakai LPG 3 kilo, itu kan tidak boleh. Nah, jadi bentuk pembatasannya, ini mau menegaskan saja Pak, jadi bentuk pembatasannya itu apakah sebatas pada siap pengguna kendaraan tertentu saja yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi ini, atau sampai pada level menaikkan harga BBM? Saya kira begini, kalau naikkan harga BBM lebih bermasalah, saya lebih mengarah kepada aturan yang sudah ada itu diperketat. Karena sekarang tidak ketat. Nah, tinggal pemerintah memperketat tadi itu, BPH Migas harus turun aparat-aparatnya bersama dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu juga dapat dana dari alokasi BBM itu dapat dana yang namanya pemerintah daerah. Nah, terus polisi, aparat kepolisian, kalau ada laporan jangan dibuat 86 proses, sehingga rakyat itu betul-betul tidak berani, bukan rakyat saja, pengusahanya ini membiarkan. Nah, akhirnya ya yang penting cepat laku, habis besok datang lagi. Upaya untuk pemerintah yang berkurang, yang kurang, gitu saya kira. Upaya untuk mengendalikan itu tadi Mbak Esther. Tapi kan di tengah tantangan ekonomi yang juga kita alami Mbak Esther, pertumbuhan ekonomi kita dipandang oleh beberapa ekonom ini stagnan, kemudian jumlah kelas ekonomi menengah kita masih terbilang besar, walaupun sudah dijelaskan sebelumnya terakhir kali oleh Menko Perekonomian bahwa jumlah kelas menengah kita tuh sudah turun sebetulnya. Tantangan ini efeknya bakal gimana kalau jadi pembatasan itu dilakukan, dan idealnya bentuknya kayak gimana? Ya, kalau menurut saya yang namanya kenaikan harga ya BBM atau ini dampak dari pengurangan subsidi BBM ini akan berimpact pada
kenaikan harga-harga pangan dan harga-harga barang secara keseluruhan. Kenapa? Karena dari harga BBM yang naik itu kan merupakan komponen dari biaya transportasi. Sementara biaya transportasi itu adalah komponen dari pembentukan harga barang-barang. Sehingga nantinya jika pemerintah itu mengurangi subsidi BBM, maka yang terdampak adalah masyarakat karena ada kenaikan harga-harga barang secara keseluruhan yang artinya inflasi itu akan naik gitu Mas. Oke. Karena gini, Jadi, kalau Mas, kemudian ya gimana Pak jadi Ridwan? Mas, jadi bukan menaikkan harga BBM atau mengurangi, enggak. Tetap saja, tetapi pemakainya yang diperketat. Kalau dikurangi itu tadi seperti yang Ibu Esther bilang, dampaknya macam-macam. Baik. Orang yang tidak punya hak untuk membeli atau memakai BBM bersubsidi itu yang dilarang. Oke. Jangan ini terus aktu dinaikkan atau terus dikurangi, enggak. Ikuti aja ini. Ini kan kurang berapa bulan ini kita? Tinggal kurang 4 bulan. Nah, masih ada jatahnya. Itulah yang diperketat. Oke. Jadi jangan dikurangi. Kalau dikurang bermasalah nanti. Oke. Nah, orang-orang yang tidak tepat itu tahu ya, yang namanya BBM itu dipakai oleh industri. Oke. Itu kan tidak boleh. Nah, itu Mbak Esther, gimana tuh meresponnya? Apalagi kan kalau kemudian jadi jangan merugikan masyarakat. Saya tidak setuju kalau masyarakat dirugikan. Oke, apalagi kan imbasnya kalaupun itu yang harus diperketat. Apalagi kalau imbasnya pembatasan itu terjadi akan ada peralihan antara pengguna Pertalite ke Pertamax sementara range harganya terbilang cukup jauh. Maka kemudian bagaimana kemudian pengawasannya nanti Mbak Esther yang Anda lihat kalaupun betul ada pembatasan ini bentuk pengawasannya harus seperti apa? Ya, yang paling gampang adalah memberikan subsidi ya yang tepat sasaran pada publik transportasi gitu ya. Sehingga mobil-mobil pribadi itu memang sebenarnya mereka tidak kalau pengen dikurangin ya atau dibatasin, yang paling mudah monitoringnya diberikan pada public transportasi saja gitu. Sehingga di luar dari public transportasi itu mereka harus bayar lebih harga normal lah gitu, atau beralih dari Pertalite ke Pertamax gitu kan. Nah, ini yang lebih mudah. Tetapi kalau nanti mobil pribadi masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan BBM subsidi, maka ini yang harus lebih detail lagi gitu pengawasannya. Oke, realisasinya ini yang tentu menarik untuk dicermati apakah jadi di awal Oktober atau justru akan molor lagi tergantung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mbak Esther dari Indef terima kasih, Pak Ridwan Hisyam dari DPR juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya.